Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 4 hari ini ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Langkah-langkah menulis. Teman-teman semua sudah pada tahu belum langkah-langkah menulis ada apa aja sih? Sebelum kita memulai materi, yuk kita kenalan dulu dengan anggota kelompok 4 yang terdiri dari Taufik Hidayatullah, Reni Apriliani, Rizka Ambar Trisusanti, dan Nurbaiti. Oke teman-teman, langsung aja yuk kita simak pembahasan materi yang pertama. Pra penulisan itu adalah sesuatu hal yang harus dipersiapkan sebelum kita menulis. Itu apa aja langkahnya harus disiapkan. Contoh besarnya adalah misalkan kita mau makan, persiapan perannya itu apa? Ya, kita harus ada piring, harus ada gelas, harus ada sendok. Tidak bisa langsung makan langsung di tempat tersebut. Jadi kalau kita mau gemar atau mahir dalam menulis, kita harus ada pra penulisannya tersebut. Saya dapat sumbernya ini dari blog Arianda. Arianda ini, blogspot ini membagikan tentang apa itu pra penulisan. Ya, dalam pra penulis itu yang harus kita perhatikan ada 5 langkah yang harus kita perhatikan. Langkah yang pertama itu apa sih kalau sebelum kita nulis itu? Yang pertama adalah menentukan ide atau gagasan topik yang akan kita buat. Ini penting sekali. Kenapa? Karena kalau kita sebagai orang yang ingin terampil menulis, pasti banyak ide-ide yang ada di kepala kita. Pasti banyak sekali. Cuman kalau kita tidak tentukan topiknya yang mana, kita tidak akan fokus dalam hal penulisan tersebut. Tapi kalau kita tentukan dari awal apa topik yang akan kita tulis, kita akan terstruktur dan akan baik untuk dalam langkah penulisan tersebut. Jadi yang harus diperhatikan yang pertama kali adalah apa? Kita harus tentukan topik apa yang kita ingin kita tulis. Oke? Lalu yang kedua, kalau yang pertama tadi adalah menentukan topik, yang kedua apa? Mempertimbangkan maksud dan tujuan penulisan. Sudah tentukan topiknya apa, lalu kita tentukan ini apa nih kita timbangin. Nanti maksudnya ini topik yang kita pilih ini apa? Contoh kayak tadi kita memilih misalkan topiknya sepak bola. Kita sudah dapat sepak bola, nanti tujuannya ini kita mau kemana? Info apa yang akan kita berikan? Dari hasil tulisan tersebut apa tujuannya, apa manfaatnya? Ini maksudnya kita mau kemana? Topik penulisan yang kita ingin buat ini sepak bola ini apa? Apakah nasional internasional atau cuma di liga kita atau apa? Kita harus sudah langsung tentukan atau timbang ini tujuan dan maksudnya apa? Apakah topik tersebut bisa mengandung hal-hal yang negatif mungkin, atau kita timbang terus yang positif? Terus mesti apa? Jadi kita pertimbangkan terus tujuan tersebut. Kenapa penting tersebut? Karena agar lebih terstruktur lagi, lebih baik dan lebih bermanfaat dalam tulisan tersebut. Apalagi yang ketiga adalah apa? Memperhatikan sasaran karangan. Nah, ini penting sebagai kita orang kalau mau terjun ke penulisan. Kenapa sih kita harus tentukan siapa sasarannya? Atau tulisan ini nih, pembaca kita ke siapa yang biar kita tulis nih? Kenapa? Karena biar bisa menentukan kita level sosialnya, tingkat pengalamannya, pengetahuan, kemampuan, atau kebutuhan pembaca. Ini kebutuhan pembaca penting. Kenapa? Dia butuh pembaca itu ini lagi maraknya apa? Lagi butuh dikonsumsi bacanya itu apa? Nah, tujuan menulis di sasaran tersebut itu salah satunya. Yang keempat apa? Poin keempat adalah mengumpulkan informasi pendukung. Kita kumpulkan nih informasi-informasi untuk pendukung penulisan yang akan kita buat. Jadi informasi pendukung itu akan membuat pembaca mendapatkan pertama pengetahuan dan update dari informasi yang kita buat dalam penulisan tersebut. Dan yang terakhir adalah poin kelima apa? Ini poin kelima adalah mengorganisasikan ide atau gagasan. Apa sih ini mengorganisasikan? Mengorganisasikan maksudnya begini,
kita seperti membuat kerangka. Kita membuat kerangka dari tahap penulisan kita tersebut. Jadi sebelum kita nulisnya, kita buat kerangkanya. Tujuannya buat apa? Buat kerangka tersebut. Tujuannya adalah saat kita membuat kerangka tersebut, kita jadi lebih terstruktur, lebih terarah, lebih tahu apa yang harus kita lakukan. Terkadang kita sebagai penulis, saat kita lagi punya ide yang lagi sedang banyak di kepala, tanpa diorganisasikan atau tanpa dikerangkakan, awal tulis, lama-lama kita akan bingung, habis ini kita mau kemana. Tetapi kalau kita udah ada kerangkanya maksudnya apa? Misalkan kita kerangka yang pertama, kita buat pendahuluan. Saat kita buat pendahuluan, kita lupa mau kemana, kita lihat kerangkanya lagi. Oh, habis pendahuluan kita buat daftar isi mungkin. Oh, daftar isi misalnya kita buat apa? Tentang buat bab pertama. Jadi kerangka itu kita jadi paham, kita jadi tahu tujuannya menulis mau kemana, arahnya kemana, dan seperti apa, agar tulisan kita terstruktur, rapi, dan lebih mantap tulisan kita. Dan yang pasti nggak ada kebingungan lagi nanti ke depan. Selanjutnya yaitu penulisan. Setelah kerangka karangan tersusun, penulis siap melakukan kegiatan menulis. Kegiatan menulis adalah mengungkapkan fakta-fakta, gagasan, sikap, pikiran, argumen, perasaan dengan jelas dan efektif kepada pembaca. Penulis menuangkan butir demi butir ide-idenya ke dalam tulisan. Penulis fokus menuangkan ide dengan tetap memperhatikan aspek teknis penulisan seperti struktur, ejaan, dan tanda baca. Penulis mengungkapkan ide dan gagasan sekaligus memperhatikan bahasa dalam karangannya. Bagian isi karangan menyajikan bahasan topik atau ide utama tulisan. Ide utama di dalam tulisan dapat diperjelas dengan sebuah ilustrasi, informasi, bukti, argumen, dan alasan. Oleh karena itu, penulis akan dituntut pada multiple competence terhadap bahasa dan gagasannya. Ketika proses menulis, masalah yang sering dihadapi penulis adalah munculnya ide-ide baru. Nah, sebaiknya penulis tetap melanjutkan karangannya menjadi utuh sesuai dengan karangan di awal. Untuk memperbaiki atau menambah ide-ide baru dapat dilakukan setelah karangan selesai ditulis. Agar tidak lupa, penulis dapat menyisipkan ide baru itu dengan mencatatnya pada kerangka karangan atau bagian tulisan yang diinginkan. Nah, penulis dapat menambah ide itu sekaligus memperbaikinya setelah selesai menulis atau pada tahap penyuntingan. Pada fase penulisan, setiap butir yang telah direncanakan dikembangkan secara bertahap dengan memperhatikan jenis informasi yang disajikan, pola pengembangan, pembahasan, dan sebagainya. Setelah fase ini selesai, penulis membaca kembali, memeriksa, dan memperbaiki karangannya. Perbaikan atau revisi. Pada tahap ini, penulis harus membaca kembali tulisan yang telah dibuat. Kegiatan membaca kembali ini untuk melihat secara teliti bagian-bagian yang perlu mendapatkan perbaikan, terutama dalam penggunaan ejaan, tanda baca, pilihan kata, paragraf, logika kalimat, sistematika tulisan, pengetikan, dan sebagainya. Menulis merupakan suatu proses, di dalamnya diperlukan proses-proses agar tulisan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam menentukan tema yang akan diangkat, diperlukan intuisi yang kuat dalam mengembangkan gagasan yang akan dituangkan. Konsentrasi dan fokus pada apa yang dikerjakan. Setelah selesai, bacalah kembali dan lakukan proses revisi agar apa yang ditulis menghasilkan tulisan yang baik. Selama tahap perbaikan, penulis menyaring ide-ide dalam tulisan mereka. Revisi bukan penyempurnaan tulisan. Revisi adalah mempertemukan kebutuhan pembaca dengan menambah, mengganti, menghilangkan, dan menyusun kembali bahan tulisan. Kata revisi berarti melihat kembali. Pada tahap ini, penulis dapat melihat tulisannya kembali dengan teman sekelas dan guru yang membantu mereka. Aktivitas dalam tahap ini meliputi yang pertama, memperbaiki ide-ide dalam karangan, berfokus pada penambahan, pengurangan, penghilangan, penataan isi sesuai dengan kebutuhan pembaca. Yang kedua,
membaca ulang seluruh draft. Yang ketiga, berbagai pengalaman tentang draft kasar karangan dan merevisi dengan memperhatikan reaksi, komentar, atau masukan. Apabila karangan sudah selesai ditulis, tahap pemeriksaan perlu dilakukan agar tulisan itu lebih sempurna. Mungkin ada yang perlu diperbaiki, dibuang karena informasi itu tidak relevan atau bisa saja ditambah dan diperluas. Pemeriksaan dapat dilakukan secara menyeluruh, yaitu yang pertama, pemeriksaan melalui kerangka dapat dilihat dari sudut sistematika dan logika. Yang kedua, pemeriksaan bahasa menyangkut penulisan paragraf, kalimat efektif, pilihan kata, dan ejaan. Yang ketiga, pemeriksaan teknik penulisan. Apakah sudah sesuai dengan pedoman umum ejaan yang disempurnakan? Baik, langsung saja pada kesempatan ini saya akan membahas langkah-langkah dalam menulis pada tahap publikasi. Apa sih publikasi dalam menulis itu? Publikasi atau mempublikasikan adalah cara yang dilakukan agar suatu konten dapat dikenal oleh publik. Publikasi ini adalah tahap terakhir, tahap yang menyebarkan tulisan ke pembaca. Dalam tahap ini, yang dilakukan adalah mempublikasikan tulisannya melalui berbagai kemungkinan. Misalnya, mengirimkan kepada penerbit, redaksi, majalah, dan sebagainya. Kegiatan publikasi ini dapat melalui media cetak, elektronik. Media cetak dapat berupa buku, koran, majalah, jurnal, pamflet, buklet, selembaran, spanduk, baliho. Sedangkan dalam media elektronik dapat berupa televisi, radio, internet. Nah, betul sekali ya, melalui internet dapat membaca karya-karya penulis tanpa harus terbatasi oleh tempat dan waktu. Selama ada koneksi, orang dapat membaca karya-karya tulis. Hal ini dapat menjadi karena tulisan tidak disebarkan hanya melalui media cetak saja yang memiliki keterbatasan distribusi. Nah, maka dari itu, seorang penulis sebaiknya memikirkan media apa yang tepat digunakan untuk mempublikasikan tulisannya. Bisa melalui media cetak dan media maya. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kami harap teman-teman semua dapat mengerti dan memahami dengan baik ya. Kalau begitu, kami dari kelompok 4 ingin pamit undur diri dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.